Chu Feng. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng akan datang sejak lama, dia juga tahu bahwa Chu Feng telah mendapatkan bendera. Tapi ketika Chu Feng benar-benar muncul di panggung dan muncul di panggung kompetisi di mana semua orang kuat kuno berada. Apakah mereka menyukai Chu Feng atau membenci Chu Feng? Hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Bagaimanapun, Chu Feng mewakili pejuang kontemporer. Tetapi, bagaimana generasi muda bisa melawan generasi tua? Sebelumnya, Jie Tianran telah menjarah semua aura merah dari hampir 10.000 jenius junior hanya dengan serangan biasa, yang merupakan bukti terbaik. Tidak peduli apakah pemimpin Sekte Jiwa Merah lebih baik dari Tianran, dia tetaplah dewa sejati. Segera, Qin Xuan, Yuan Yanri dan yang lainnya juga keluar dari gerbang penghalang dan berdiri di belakang Chu Feng seperti adik kecil. Dan mereka semua bersemangat dan energi, tampak bersenang-senang. Namun energi tinggi tersebut hanya bertahan sesaat dan kemudian menghilang, digantikan oleh rasa kebingungan. Mereka memperhatikan Jie Tianran dan lainnya. Qin Xuan, mengapa kamu mengikuti Chu Feng? Sebuah omelan marah terdengar, dan master dari Sekte Abadi Changqiong menatap tajam ke arah Qin Xuan dan yang lainnya. Tuan, Qin Xuan sudah panik, dan junior lainnya dari Sekte Abadi Changqiong sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut di tanah. Bukannya memberi hormat, mereka malah berlutut dan menundukkan kepala. Ibarat anak kecil yang melakukan kesalahan, ia bahkan tidak berani berkata apa-apa. Ia sudah mengiyakan kesalahannya dan tinggal menunggu hukuman. Qin Xuan, sebaliknya, berlutut dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Di dunia luar angkasa sebelumnya, kami harus membuat pilihan. Dan itu adalah pilihan antara zaman kuno dan masa kini. Sebagai seniman bela diri kontemporer, bagaimana kita bisa memilih untuk mengikuti yang dahulu?" Petik 2. Terlebih lagi, para junior kuno itu telah menunjukkan permusuhan kepada kita sejak awal. Mereka akan mempersulit kita setiap kali kita bertemu mereka, dan bahkan mencabut kualifikasi kami untuk melangkah lebih dalam. Petik 2. Terutama mereka yang berjubah merah. Teman-teman, mereka lebih unggul dari kami karena kultivasi mereka. Banyak rekan kami yang dipukuli atau bahkan dibunuh oleh mereka, kata-kata yang memalukan kepada mereka untuk menghindari bencana. Jika Chu Feng tidak membantu, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Muncul di sini. Dalam situasi yang kita temui sebelumnya, kita harus menyerah atau memilih antara Chu Feng dan pria berbaju merah. Kurang dari BR lebih besar dari, saya tidak mau menyerah. Kami memikul misi pejuang kontemporer dan Sekte Abadi Changqiong, bagaimana kami bisa menyerah dengan mudah? Jadi saya hanya bisa memilih Chu Feng. Saya tahu keluhannya Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi saya bertanya pada diri sendiri, tidak ada dendam antara saya dan Chu Feng, dan Chu Feng telah membantu saya berkali-kali. Tidak di sini, di puncak 9 surga, Chu Feng membantu kami. Jika bukan karena Chu Feng, ketika kami berada di puncak 9 surga, kami diinjak-injak oleh junior kuno. Sekte memiliki aturan sekte, dan pemimpin sekte ingin menghukumku. Tetapi dalam situasi itu, aku tidak punya pilihan. Ikuti Chu Feng. Begitu Qin Xuan mengucapkan kata-kata ini, Yuan Yanri juga berbicara kepada penguasa rumah surgawi tubuh ilahi. Kakek, apa yang dikatakan Qin Xuan benar. Para junior kuno mengincar kita di mana-mana, terutama mereka yang berasal dari Sekte Jiwa Merah yang mengenakan jubah merah. Dan Chu Feng sangat membantu kita. Saya harap kakek bisa mengerti. Yuan Yanri meminta petunjuk dari kakeknya. Semuanya, jangan terlalu banyak berpikir.
Istana suci alam ketujuhku akan menyelesaikan sendiri keluhan antara Chu Feng dan Chu Feng, untuk masalah ini. Di sini, pada saat ini, Jie Tianran berbicara, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan melirik master dari Sekte Abadi Changqiong. Pandangan sekilas itu membuat pemimpin Sekte Abadi Changqiong menyadari bahwa dia tidak seharusnya menyalahkan Qin Xuan dan yang lainnya di depan umum. Faktanya, dia menyalahkan Qin Xuan karena dia memikirkan wajah Istana Suci Tujuh Alam. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang keluhan antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Tapi karena keinginannya untuk pamer, dia mengabaikannya. Dibandingkan dengan Chu Feng, Sekte Jiwa Merah adalah pihak yang bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bergabung. Oh, ini juga terkait dengan isu kubu masa kini dan kubu kuno. Tapi dia tahu bahwa Jie Tianran hanya mengatakan ini di permukaan, dan dia juga menyalahkannya di dalam hatinya. Dia tahu betapa mengerikan kebencian Jie Tianran terhadap Chu Feng. Dibandingkan dengan orang-orang di dalam, orang-orang di luar zaman para dewa berdiskusi lebih intens. Aduh, mereka yang berani mengikuti Chu Feng semuanya adalah orang-orang berdarah. Bagaimana kita bisa mengikuti mereka ketika mereka memperlakukan kita seperti pahlawan dan pengecut? Saya benar-benar tidak menyangka pahlawan muda Qin Xuan bisa begitu menyadari situasi secara keseluruhan. Ada juga ksatria muda yang menyebut Tuan Istana Tubuh Ilahi sebagai kakek. Mungkinkah dia Tuan Muda Istana Yuan Yanri? Ini juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Junior-junior ini semuanya bagus, tapi junior dari Istana Suci Tujuh Alam, yah, sulit untuk menggambarkan semuanya. Dari sudut pandang para pengamat ini, Chu Feng dan Qin Xuan adalah pahlawan. Sebaliknya, mereka yang mengikuti Tuan Muda Sekte Jiwa Merah adalah pengecut. Karena mereka tidak dengan tulus menerimanya sama sekali, mereka hanya memperlakukan arus generasi sebagai anjing dan budak. Tetapi bahkan jika pihak lain berperilaku begitu jelas, dia masih ingin mengikuti Chu Feng. Ini hanya untuk melepaskan harga dirinya keadilan, tapi itu akan membuat orang menerimanya. Agar tidak mengikuti Chu Feng, dia merendahkan martabatnya dan bergabung dengan kubu kuno yang memandang rendah para penggarap seni bela diri masa kini. Wajah lebih penting daripada keuntungan. Titik. Bukan hanya orang-orang di luar zaman dewa yang berpikiran demikian. Beberapa ahli di zaman dewa juga berpendapat demikian, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka mengagumi Chu Feng sangat banyak. Titik. Orang kuat itu diam-diam mengirim pesan ke Chu Feng segera setelah dia masuk. Dia memberitahu Chu Feng situasi di sini dan situasi yang akan dihadapi Chu Feng. Selanjutnya perhatiannya pada Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Hei, apakah ini Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah? Ternyata Anda memiliki keutamaan seperti ini. Kamu terlihat sangat kejam, tidak heran kamu perlu memakai topi. Juga, kenapa kamu tergeletak di tanah? Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan yang kamu peroleh dari membunuh burung raksasa itu? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Kekuatan. Mendengar hal tersebut, beberapa junior dari zaman dahulu pun ikut bereaksi. Duel ini tidak wajar, dan kekuatan yang mereka peroleh dari membunuh burung raksasa sebelumnya sangatlah luar biasa, mungkin sangat berguna di sini. Jadi, satu demi satu, Anda bisa mengambil barang-barang khusus. Ketika mereka membukanya, mereka tercengang. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Kenapa hilang? Punyaku juga kosong. Di mana? Suaranya terdengar panik. Setelah mendengar ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan toples emasnya yang berharga. Namun ketika saya membukanya,
Ternyata toples emas itu kosong. Dia tiba-tiba bereaksi dan menyadari bahwa dia telah dibodohi. Kekuatan itu sepenuhnya palsu, tidak berpengaruh, dan bahkan langsung menghilang. Burung raksasa itu adalah jebakan untuk memikat mereka agar menyia-nyiakan kekuatan itu. Chu Feng, apakah kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama? Dia menatap Chu Feng dengan tajam. Melihat wajah Chu Feng dengan senyuman yang kejam, dia tahu bahwa Chu Feng seharusnya sudah mengetahuinya sebelumnya. Jika tidak, Chu Feng tidak akan menyebutkan kekuatan itu dengan sengaja, dan akan memasang wajah mengejek sejak awal. Kalau tidak, apakah kamu sebodoh kamu, menyia-nyiakan token untuk kekuatan palsu ini atau itu? Chu Feng tersenyum tipis, dan saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan menggantungnya di telapak tangannya. Di saat yang sama, banyak junior di belakang Chu Feng juga menunjukkan token mereka. Kami telah menembus segalanya dan melihat bahwa burung-burung raksasa itu adalah jebakan. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir betapa kuatnya Anda? Lihatlah token kami. Dapatkah Anda merasakan betapa kuatnya itu? Jika burung-burung raksasa itu benar-benar bagus, sekarang giliranmu. Para junior bermain dengan token yang mereka peroleh sambil melihat tuan muda dari Sekte Jiwa Merah dan junior kuno lainnya. Ini seperti melihat badut. Perasaan ini disebut lega. Mereka masih ingat sikap luhur dan kata-kata sarkastik tuan muda Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Sekarang akhirnya saatnya untuk kembali ke jalur yang benar. Kalian, bagaimana cara kalian mengumpulkan kekuatan? Kalian jelas tidak berani muncul. Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah tidak mengerti. Tidak hanya sudah dikumpulkan, tapi mereka juga berada di atasmu. Token apa itu? Saat ini, semua orang tertarik dengan token itu. Token tersebut tidak menunjukkan kekuatannya, dan mereka tidak mengetahui fungsinya, tetapi samar-samar mereka dapat merasakan bahwa token tersebut tidak sederhana.